Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi, ustadz, ustadzah, dan anak-anakku sekalian, kelas 6 SDIT Tunas Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Ustadz banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita semua selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ustadz, ustadzah di rumah masing-masing juga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dohir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki pekan yang ketiga dari bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang ketiga ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau ke pekan yang kedua Ustadz sudah menyampaikan tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di pekan yang ketiga ini Ustadz akan menyampaikan khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Siapakah beliau? Mari kita simak bersama-sama. Umar adalah putra dari Al-Khattab bin Hisham, dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hisham. Beliau lahir di kota Mekah, Saudi Arabia pada tahun 584 Masehi. Umar bin Khattab terkenal dengan karakternya yang keras, kuat, gigih. Ketika Umar belum masuk ke dalam agama Islam, beliau juga seorang yang sangat gigih memusuhi agama Islam, bahkan gigih untuk membunuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dan berkah doa dari baginda Rasulullah, Umar bin Khattab kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam, beliau juga yang paling gigih untuk menyebarkan agama Islam. Dia tidak takut dengan siapapun, hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu Umar belum masuk agama Islam, Islam disebarkan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Islam disebarkan dengan terang-terangan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan gelar kepada
Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq, yang artinya pemisah antara kebaikan dan kebatilan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah sepeninggal dari khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat pada saat itu membaiat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah, menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun ke-13 Hijriah sampai tahun ke-23 Hijriah atau tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Berarti memerintah selama 10 tahun. Dan apakah keberhasilan Umar bin Khattab dalam memimpin atau menjadi khalifah pada saat itu? Setidaknya ada 2 yang telah beliau dasarkan, beliau hasilkan pada saat pemerintahannya. Yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik, pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, beliau berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga banyak kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, baik yang kecil maupun yang besar, seperti Persia, Kekaisaran Romawi dan lain sebagainya. Beliau taklukkan sehingga Islam menjadi berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian beliau juga mendirikan departemen khusus, yaitu tempat untuk mengadu. Para rakyat kecil mengadu tentang nasibnya atau mengadukan tentang pemimpin-pemimpinnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu keberhasilan Umar bin Khattab di bidang politik. Kemudian keberhasilan Umar bin Khattab di bidang ekonomi. Beliau juga telah berhasil membentuk sebuah badan, yaitu Baitul Mal, yang bekerja atau berfungsi sebagai penyejahtera rakyat beliau. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar bin Khattab meninggal atau wafat pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi atau tanggal 26 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah di Madinah. Beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Kemudian beliau dimakamkan di dekat makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua amal-amal beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, terakhir kali tugas untuk kalian seperti biasa diringkas kemudian dikirim via WA ke nomor Ustadz. Untuk yang tugas pertama belum mengirimkan ke nomor Ustadz, mohon untuk segera diselesaikan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan amal ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Ustadz banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.